Nama Nikita Mirzani hingga kini masih tetap menjadi perbincangan yang aktual. Sebab setelah dirinya berhasil menjebloskan mantan kekasih anaknya, Fadel Bajida, ke penjara, kini dirinya juga terancam mendekam di balik jeruji besi karena baru-baru ini ibunda Loli tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengancaman dan pemerasan. Ia dikabarkan telah melakukan tindakan tak terpuji tersebut terhadap seorang pengusaha skincare berinisial RGP. Korban disebut-sebut mengalami kerugian hingga mencapai miliaran. Fenomena yang cukup menarik untuk diperbincangkan itu sontak saja membuat happy para rival Nikita Mirzani, sekaligus semakin menambah daftar panjang fakta-fakta tentangnya. Biar followers tidak penasaran dan bertanya-tanya hal tersebut, berikut ini beberapa fakta Nikita Mirzani yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengancaman dan pemerasan. Awal mula perseteruan. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan seorang pengusaha sekaligus dokter kecantikan berinisial RGP bermula sejak tanggal 3 Desember 2024, di mana kala itu RGP alias Reza Gladys mengambil langkah hukum dengan melaporkan Nikita Mirzani ke pihak berwenang atas tuduhan pencemaran nama baik dan produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Setelah itu, tepatnya pada tanggal 13 Desember 2024, korban atau RGP mencoba untuk menghubungi artis kontroversial Nikita Mirzani lewat asisten pribadinya yang berinisial EM dengan tujuan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan secara damai. Tetapi bukannya mendapat respon yang baik dari pihak Nikita, RGP justru mendapat ancaman yang membuat situasi semakin rumit. Korban diminta uang 5 miliar. Selain melakukan pengancaman terhadap korban atau bos skincare berinisial LGP, Nikita Mirzani juga meminta uang sebesar 5 miliar sebagai biaya penutup mulut agar supaya permasalahan yang tengah dihadapi tidak jadi konsumsi publik. Korban yang merasa tertekan dan ketakutan terpaksa mengirimkan uang yang diminta artis seksi tersebut secara bertahap. Menurut yang beredar bahwa RGP telah mentransfer uang sebesar 2 miliar pada tanggal 14 November 2024 ke rekening yang ditunjuk oleh terlapor. Kemudian pada tanggal 15 November 2024, korban kembali memberikan uang dengan jumlah 2 miliar kepada tersangka. Peristiwa yang terjadi tersebut membuat korban kemudian menyadari jika dirinya telah jadi sasaran pemerasan. Polisi kantongi barang bukti. Pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, telah mengantongi barang bukti, di mana barang bukti dimaksud berupa beberapa flash disk, satu set tangkapan layar di percakapan WhatsApp, bukti transfer, kwitansi pembayaran, dan beberapa ponsel. Barang bukti tersebut didapatkan setelah sebelumnya pihak berwenang melakukan tindakan penyitaan, yang mana nantinya barang bukti akan digunakan untuk kepentingan pembuktian. Ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melakukan serangkaian penyidikan dan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 19 Februari 2025, kemudian penyidik menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya berinisial EM sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah. Menurut Kombes Adi Arisham selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa artis seksi tersebut dijerat dengan pasal berlapis. Lebih jelasnya, canda tiga anak itu dijerat pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Pasal 368 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara, dan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tak bisa hadir dalam pemeriksaan. Pihak berwenang menjadwalkan Nikita Mirzani dan asistennya untuk hadir dalam pemeriksaan di akhir bulan Februari 2025. Tetapi keduanya tidak memenuhi panggilan polisi tersebut karena yang bersangkutan memiliki pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan atau diwakilkan oleh orang lain. Dengan demikian, maka kuasa hukum Nikita dan asistennya yang berinisial EM melayangkan surat permohonan kepada penyidik agar membuat penjadwalan ulang pemeriksaan. Permohonan penundaan pemeriksaan daripada kuasa hukum artis seksi dan penuh kontroversi tersebut disanggupi sama pihak polisian.
sehingga pemeriksaan yang direncanakan berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 terpaksa harus ditunda pada tanggal 3 Maret 2025.